Sahabat entrepreneur, salam hebat luar biasa. Nah, video kali ini saya akan membahas tentang menyelesaikan masalah itu jadi mudah jika kamu memiliki 5 mindset ini. Apa saja itu? Baik, selamat datang di channel Success Before 30, channel yang konsisten berbagi pengembangan diri, edukasi-edukasi finansial, kemudian hari ini juga tips-tips bisnis, sehingga channel ini saat ini sudah mencapai 3,5 juta subscriber. Dan channel ini akan terus berkembang, ya. Mohon dukungan Anda semua juga agar channel ini tetap konsisten memberikan edukasi. Nah, di sini saya mulai membahas tentang menyelesaikan masalah jadi mudah. Kadang-kadang kita pikir ya, di Indonesia ini masalah ribet itu bisa dibuat mudah gitu. Tapi lucunya orang Indonesia kadang-kadang masalah mudah, kenapa diselesaikan dengan mudah kalau bisa dibikin ribut. Nah, oleh sebab itu sebenarnya masalah itu bisa selesai dengan sederhana kalau Anda tahu 5 kunci ini. Nah, 5 kunci ini apa saja? Tapi saya juga mengacu kepada buku saya Success Before 30 ini khususnya halaman mindset ya. Halaman mindset ini saya mengajarkan tentang apa yang dimaksud dengan mindset di halaman pertama, mengapa banyak orang belum kaya di halaman 17, mindset dan mental orang sukses di halaman 23, sangat berhubungan dengan mindset. Nah, itu pengembangannya. Tapi 5 kunci poin ini saya akan bahas dan nanti pendalamannya Anda bisa baca buku Success Before 30. Nah, yang pertama yaitu ask yourself. Ask yourself itu maksudnya tanyakan pada dirimu sendiri, mengapa hal ini bisa terjadi? Contoh, misalkan ya, kamu hari ini ada teman itu berutang duit sama kamu tapi nggak bayar. Nah, terus Anda tagih, galaknya minta ampun. Anda tagih duitnya setengah mati. Pinjemnya kayak suaranya kayak malaikat. Ya kan? Waktu nagih suaranya amit-amit kan gitu ceritanya. Nah, kok bisa nyolot gitu? Nah, dari sini, tanya pada dirimu mengapa hal ini bisa terjadi. Saya sudah pernah bahas gitu loh ya. Hukum meminjamkan hutang pada teman. Kalau Anda punya uang 1 juta, ya jangan pinjemin 1 juta. Anda yang keteteran nanti. Mungkin hukumnya 10-20% kekayaan kamu aja. Jadi kalau Anda punya duit 1 juta, ya maksimal pinjemin 100-200 ribu. Jadi kalau nggak balik duitnya, kamu nggak sakit hati. Gitu. Anggap aja sedekah, kan gitu. Nah, ini sama. Jadi kadang-kadang kita harus tanya pada diri kita sendiri, apa masalahnya? Kalau masalahnya 1 juta kamu pinjamkan semua, nah itu masalahnya di kamu. Padahal anak istrimu masih butuh makan, anakmu yang di rumah itu butuh uang sekolah, anakmu yang di rumah itu juga butuh duit. Tapi kamu dasar orangnya terlalu baik, nggak tegaan, kamu akhirnya menjadi berikan semuanya. Nah, jadi ask yourself, tanya dirimu, kadang-kadang kamu itu, masalah itu justru bukan di orang lain, tapi, loh Pak, dia tuh yang pinjam duit saya kok jadi saya yang bermasalah. Betul, tapi aturannya kamu yang keliru. Nah, jadi aturan inilah harusnya kamu sadar gitu. Kadang-kadang mungkin bisa jadi duit dia juga ditilep orang lain. Ruwet jadinya kan hidupnya kan. Nah, itulah sebabnya tanya sama dirimu mengapa hal itu bisa terjadi. Itu contoh yang pertama. Contoh yang kedua, selalu melihat peluang bukan melu. Contoh kayak saya kemarin kena COVID. Banyak orang itu kan mengeluh. Memang bahaya. Virus varian ini memang bahaya. Tapi kadang-kadang saya juga berpikir, saya kan bilang bahwa saya lebih kuat dari COVID. Ya, saya bersyukur aja, happy aja. Apakah saya bingung kena COVID pertama kali? Iya, saya mungkin bingung. Apakah saya sedih? Sedih sesaat, tapi saya nggak pusing. Saya nggak ambil pusing. Justru saya bilang, akhirnya saya kena COVID. Yes, saya dapat vaksin alami. Yes, akhirnya giliran saya juga kena COVID. Yes, nah kan seperti itu. Dan buktinya saya juga gejala ringan menuju sedang aja, saya nggak sampai gimana gitu. Nah, dari sini kita harus melihat peluang bukan mengeluh. Contohnya PPKM. Banyak orang mengeluh. Wah, ini gini. Percaya sama saya, kalau PPKM ini nggak dilaksanakan, nyawa taruhannya, rumah sakit sudah nggak bisa nampung orang. Tapi bagi sebagian besar masyarakat kita, mereka nganggap mereka nggak bisa dapat duit harian. Ya, Anda harus cari cara, bukannya mengeluh. Anda harus putar otak gimana caranya melihat peluang. Nah, itu yang seringkali otak kita diciptakan itu nggak bisa berpikir. Anda nggak bisa melihat peluang.